Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Mawaidah. Dan seperti biasa, di video kali ini saya akan kembali membahas salah satu perusahaan yang akan IPO. Dan nama perusahaannya adalah PT King Tire Indonesia Tbk, yang kemudian akan listing dengan kode tiker TYRE. Langsung saja kita bahas profil singkatnya. Berdasarkan prospektus, dikatakan perseroan berdiri pada tanggal 2 Agustus tahun 2010. Perseroan sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri ban luar dan ban dalam kendaraan. Lalu untuk kantor pusatnya sendiri terletak di Jalan Raya Serang, Kabupaten Serang, Banten. Kemudian, dalam IPO kali ini, perseroan berencana akan menjual sahamnya ke publik sebanyak 7 juta lot atau setara dengan 20,13% dari total saham yang dicatatkan perseroan, yang akan ditawarkan dengan rentang harga Rp108 sampai dengan Rp138 per lembarnya. Sehingga kemungkinan perseroan dapat meraup dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp96,6 miliar. Dan tidak lupa, sebagai pemanis, perseroan juga akan membagikan waran secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru dengan rasio 2:1. Artinya, bagi pemegang 2 saham baru perseroan berhak memiliki satu waran yang dibagikan secara gratis. Kemudian yang akan bertindak sebagai underwriter dalam IPO kali ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia. Dan untuk track recordnya sendiri, kalian bisa cek videonya di pojok kanan atas. Selanjutnya ke bagian daftar pemegang saham perseroan. Nah, seperti yang terlihat di sini, perseroan ini bisa dibilang merupakan perusahaan keluarga yang dimiliki oleh Bapak Indra Mulyawan, Bapak Hardi Mulyawan, serta Bapak Haris Mulyawan. Dan juga kalau kita telusuri pemilik saham dari PT Kingland Investindo Nusantara, maka kita akan menemukan bahwa kepemilikan sahamnya hanya dimiliki oleh ketiga orang tadi. Jadi dapat disimpulkan kalau perusahaan ini sebelum IPO memang murni perusahaan keluarga. Kemudian untuk rencana penggunaan dana IPO-nya sendiri, beserta warannya, seluruhnya akan digunakan untuk keperluan modal kerja, seperti pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, biasanya ada beberapa investor yang kurang menyukai rencana penggunaan dana IPO seperti ini. Alasannya simpel, yaitu karena dananya bukan digunakan untuk pengembangan usaha, tapi melainkan hanya digunakan untuk mempertahankan usaha saja. Contohnya seperti penggunaan dana untuk pembeli bahan baku, di mana seharusnya perusahaan yang ingin ekspansi tidak terkendala lagi mengenai biaya untuk membeli bahan baku. Begitupun untuk penggunaan biaya untuk tenaga kerja, di mana semestinya perusahaan tidak perlu menggunakan dana IPO untuk keperluan semacam ini, karena biaya tenaga kerja itu merupakan biaya pasti yang seharusnya sudah masuk kalkulasi hitungan usaha perseroan. Lanjut lagi ke pembahasan mengenai kinerja perseroan, ke laporan posisi keuangannya terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat sekilas di sini, ternyata total aset dari tahun 2019 itu konsisten mengalami peningkatan. Artinya secara garis besar, perseroan ini merupakan perusahaan yang bertumbuh, walaupun pertumbuhannya tidak terlalu signifikan, tetapi tetap harus diapresiasi. Lalu bagaimana dengan rasio hutangnya? Nah, kalau kita lihat secara garis besar, nampaknya rasio hutang perseroan masih cukup aman, yaitu hampir mendekati 1 kali di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dan 1,004 kali di tahun 2022. Masih cukup aman tampaknya. Kemudian kita lanjut ke laporan laba rugi perseroan. Ternyata, kalau kita lihat di sini, pada bagian penjualan serta laba bersihnya, secara bersamaan konsisten mengalami peningkatan secara berturut-turut dalam 4 tahun terakhir, kecuali untuk laba bersih pada tahun 2020. Hal ini mungkin bisa dimaklumi karena seperti yang kita ketahui, pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang mungkin perseroan secara tidak langsung terkena dampak negatifnya.
Tetapi kalau dilihat secara keseluruhan, baik dari segi aset, penjualan, dan juga laba bersihnya, ketiganya konsisten mengalami peningkatan, yang mengindikasikan bahwa PT King Tire Indonesia ini merupakan perusahaan yang mengalami perkembangan usaha dari tahun ke tahun. Kemudian kita lanjut menghitung valuasi dari perseroan, di mana hasil perhitungannya menunjukkan bahwa setelah IPO, prediksi PER dari perseroan berada di kisaran 21,57 kali, sedangkan untuk PBV-nya setelah IPO diperkirakan berada di kisaran 1,67 kali. Lalu di sini saya coba bandingkan dengan perusahaan yang dianggap pesaing di industrinya oleh perseroan, yaitu GJTL dan Masa. Nah, kalau dilihat dari segi harga sahamnya saja, memang harga yang ditawarkan oleh TYRE ini jauh lebih murah daripada kedua pesaingnya, yang berkisar di antara harga 108 sampai dengan 138 rupiah per lembarnya. Kemudian dari segi asetnya dan ekuitasnya, di sini memang GJTL masih unggul, karena memang GJTL ini merupakan salah satu top market di industrinya. Jadi tidak terlalu mengherankan. Akan tetapi, kalau dari segi liabilitasnya, yang paling aman di sini yaitu Masa, walaupun yang paling kecil itu TYRE. Lalu dari segi pendapatan, sudah jelas ini GJTL jauh mengungguli kedua pesaingnya. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau GJTL ini merupakan salah satu pemimpin di industrinya. Tetapi, tampaknya hal tersebut tidak menjadikan laba GJTL ini juga akan besar. Bahkan pada laporan keuangan terakhirnya, GJTL ini mengalami kerugian usaha. Kemudian untuk PER dan PBV-nya, tentu kalian sudah dapat bandingkan sendiri di sini. Saya akan lanjut ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu, menurut saya pribadi, saham IPO TYRE ini masih kurang menarik untuk dijadikan sarana investasi. Alasannya, karena walaupun perseroan ini merupakan perusahaan yang bertumbuh, tetapi menurut saya marketnya masih kalah dengan perusahaan di industri sejenis. Ditambah lagi dengan rencana penggunaan dana IPO-nya, kemungkinan besar tidak ada perkembangan yang signifikan ke depannya dari sisi bisnisnya. Kemudian kesimpulan yang kedua, jika kita lihat dari track record underwriter-nya, maka dapat disimpulkan dari dua saham IPO yang memang benar-benar dikawal solo oleh Victoria Sekuritas ini, keduanya minimal ditutup di zona hijau. Artinya, besar kemungkinan juga pada IPO kali ini juga akan ditutup di zona hijau. Meskipun hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya sahamnya akan ditutup di zona merah. Lalu kesimpulan yang ketiga, dapat dikatakan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan keluarga. Bahkan pemegang saham induknya dari perusahaan ini juga dimiliki oleh orang yang sama, yang juga merupakan pemegang saham perseroan. Dan kesimpulan yang terakhir, kalau dilihat dari segi valuasinya dan harga sahamnya, ternyata saham IPO ini bisa dibilang masih cukup murah jika dibandingkan dengan saham sejenis di industrinya. Kemungkinan besar saham IPO ini menarik untuk ditradingkan dalam jangka waktu pendek sampai menengah. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Tetap ingat kalau video ini hanya berupa opini pribadi saya saja. Tetap lakukan analisa mandiri sebelum memutuskan untuk membeli sahamnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di pembahasan video saya selanjutnya.